Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ibu Iko sayangi dan Ibu Iko banggakan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya pada pelajaran tema yang akan Ibu lanjutkan, tema 4 ya. Subtema 1, PB 1, 2 dan 3 ya. Coba perhatikan ya. Perhatikan. Anak-anakku sekalian, coba kamu buka buku paket ya. Tema 4 tentang membiasakan hidup bersih dan sehat. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, untuk subtema 1 kita belajar membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah ya. Di rumah ya, terang. Coba perhatikan, membiasakan hidup bersih dan sehat ya. Oh iya, sebelum belajar mari kita berdoa dulu agar pelajaran tema pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Kita mulai dengan subtema 1 PB 1 ya. Nanti kita akan belajar sampai PB 3 ya. Subtema 1 kita belajar membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah ya. Hidup bersih dan sehat di rumah. Kebersihan rumah harus selalu dijaga ya nak ya. Saya percaya rumahmu bersih semuanya ya. Rumah yang bersih akan tampak indah ya. Rumah yang bersih itu menyehatkan. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Sudahkah kalian membiasakan hidup bersih di rumah? Nah, saya percaya kalian pasti sudah hidup bersih di rumah ya. Coba perhatikan halaman pertama di subtema 1. Di bawah itu ada gambar ya, keluarga sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan lemari, dan satunya ada yang mengatur meja ya. Kita lanjut halaman 3 nah ya. Kita lanjut halaman 3. Kita belajar PB 1 halaman 3 ya. Di PB 1 kita akan belajar mengenai membedakan panjang dan pendeknya bunyi lagu anak ya. Yang kedua, kita membicarakan mengenai lingkungan sehat. Yang ketiga, ruas garis pada bidang datar ya, ruas garis pada bidang datar. Di PB 1 ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah kita lakukan tadi, berdoa ya. Sekarang kalian telah berada di sekolah ya, tapi kalian di rumah ya. Seragam kalian rapi dan bersih, pasti di rumah kalian juga memakai baju yang rapi dan bersih. Tubuh kalian sehat dan wajah ceria ya. Rapi, bersih dan ceria itu indah ya. Kesehatan dan keindahan adalah karunia dari Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya, yang Maha Esa, yang sudah memberikan kita kenikmatan ya. Kenikmatan hidup bersih ya, sehat ya pada pagi hari ini. Ya, jadi tadi kita sudah berdoa, kita lanjut dengan bacaan di bawah halaman 3. Mengapati kegiatan menjaga lingkungan yang sehat ya. Sebelum membaca, apakah rumah kalian semua bersih? Bersih. Apakah kalian sekarang dalam keadaan sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Bu Eko juga sehat ini di sekolah ya. Ana sudah membiasakan hidup bersih dan sehat ya.
Hidup bersih dan sehat sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Lingkungan menjadi rapi, indah, dan asri. Kita akan terhindar dari penyakit, ya, dari berbagai penyakit. Kalau kita hidup bersih akan terhindar dari berbagai penyakit, ya. Kebiasaan Ana tersebut dapat ditiru, ya, dapat kalian tiru. Bagaimana cara Ana membiasakan hidup bersih dan sehat, ya. Amati beberapa gambar Ana berikut dengan seksama, ya. Di halaman 4 kamu buka, ya. Di situ kebiasaan-kebiasaan Ana yang dilakukan, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah, ya, Ana dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Nah, ini perlu kamu contoh di rumah, ya. Saya percaya kalian sudah membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua sebelahnya membersihkan kelas seperti yang pernah kalian lakukan waktu di kelas 1. Karena di kelas 2 ini belum pernah kita masuk, jadi belum pernah, ya, kita membersihkan kelas. Nah, itu gambar waktu di kelas 1. Misalnya kalian kerja bakti bersama membersihkan kelas. Gambar yang ketiga, ya, membersihkan halaman sekolah atau halaman rumah boleh, ya. Menyapu daun kering, memotong rumput-rumput yang sudah panjang, kemudian pohon-pohon yang sudah rimbun kita siangi, ya, kita bersihkan. Yang keempat adalah kerja bakti bersama, ya, di halaman rumah, ya. Mereka tampak giat, ada yang menyapu, ada yang menyiram, ada yang mencangkul, bermacam-macam, ya. Nah, coba kamu lihat bawahnya berdasarkan gambar-gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut, ya. Nomor 1, apa sajakah kegiatan yang dilakukan Ana? Kamu sebutkan, ya, sesuai dengan gambar. Di manakah kegiatan-kegiatan itu dilakukan? Bisa di rumah, bisa di sekolah. Apakah kalian setuju dengan kegiatan yang dilakukan Ana? Sangat setuju, ya. Karena hasilnya bersih, sehat, ya, bisa kita nikmati. Apakah kegiatan yang dilakukan Ana sudah benar? Ya, sudah benar. Karena kebersihan di rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Ana melakukan kegiatan kebersihan bersama, ya, di lingkungan, ya, kita ada sebuah lagu di halaman 5, ya. Lingkungan yang selalu dibersihkan akan menjadi lingkungan yang sehat. Lingkungan bersih itu tidak ada sampah yang berserakan. Untuk itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sambil membuang sampah, ayo kita menyanyikan lagu, ya. Lagu membuang sampah di halaman 5. Do do mi sol la sol mi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, ya. Itu seperti itu lagunya membuang sampah yang diciptakan oleh Ate Mahmud, ya, dengan birama 2/4 sedang, ya. Setelah menyanyikan lagu membuang sampah, bagaimana perasaan kalian, ya? Tentu senang, ya, kita membuang sampah sambil menyanyi, ya, lagu syair membuang sampah di tempatnya, ya. Jadi kita harus membuang sampah di tempat sampah, ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, ya. Jagalah kebersihan lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, ya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan,
buang di tempatnya, ya. Begitu kira-kira lagunya. Lanjut halaman 6. Kita membedakan panjang pendeknya bunyi pada lagu, ya. Kalian telah menyanyikan lagu Membuang Sampah. Menyanyi berarti mengeluarkan suara dengan lantunan, dengan irama, ya. Lantunan suara itu yang panjang dan ada yang pendek, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lantunan suara yang kalian bunyikan itu disebut nada. Jadi nada adalah lantunan suara yang dibunyikan. Panjang dan pendeknya nada dapat ditentukan dengan ketukan pada lagu. Cara menentukan panjang pendek nada sebagai berikut. Nada 1, ya, nada 1 itu do, dibunyikan satu ketukan, do, ya. Kalau nada 2, ya, angka 2 itu re, diberi coret atas, masing-masing re dibunyikan setengah ketukan, duk, ya. Nada 3, nada mi dibunyikan 2 ketukan, ya, karena 3 ada titik. Kemudian nada keempat fa, ya, dibunyikan 1,5 ketukan, ya. Adapun 0, 0 adalah tanda istirahat. Jadi kalau pada lagu not angka itu ada tanda angka 0, itu kita beristirahat sebentar, ya. Kemudian nada 0 ini tanda istirahat dibunyikan setengah ketukan, ya. Nada titik terus 5 itu sol, ya, dibunyikan setengah ketukan, ya. Do 1 re, 2 mi, 3 fa, 4 5 sol, 6 la, 7 si. Kemudian angka 1 titik di atas berarti do tinggi. Kalau angka 1 tidak ada titiknya berarti do rendah. Do re mi fa sol la si do. Do titik di atasnya berarti do tinggi, ya nak, ya. Rangkaian nada dapat dibentuk menjadi birama, ya. Birama adalah rangkaian nada yang menunjukkan jumlah ketukan. Misalkan suatu lagu berbirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Kalau 3/4 ada 3 ketukan. 4/4 ada 4 ketukan. Begitu selanjutnya, ya. Menentukan panjang dan pendeknya bunyi atau nada pada lagu Membuang Sampah, ya. Perhatikan lagu Membuang Sampah, diskusikan panjang pendek bunyi lagu tersebut bersama teman kalian. Presentasikan hasil diskusi di dalam kelas nanti kalau kita sudah masuk, ya. Break sebentar, ya, break sebentar. Lanjut. Halaman 7. Halaman 7, ya, lanjut, ya. Halaman 7 menentukan kosakata dan konsep lingkungan sehat, ya. Bacalah teks percakapan antara lebah dan semut, ya. Semut dulu. Oh, lebah dulu. Semut, apa yang sedang kamu lakukan? Semut menjawab, aku sedang membersihkan rumah. Lebah menjawab lagi, mengapa kamu membersihkan rumah? Semut menjawab, agar rumahku bersih dan sehat. Lebah, mengapa rumah harus bersih dan sehat? Semut menjawab, rumah menjadi rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut atas penjelasannya. Aku juga ingin hidup bersih dan sehat, ya. Ya, sama-sama. Lebah, ya, kewajiban kita bersama untuk menjaga kebersihan rumah, ya. Perhatikan gambar di halaman 7 yang bawah. Lebah dan semut bercakap-cakap tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah, ya. Lanjut halaman 8. Nah, dalam teks percakapan lebah dan semut terdapat kosakata tentang lingkungan sehat. Cermati kembali teks bacaan di atas, terus
temukan kosakata tentang lingkungan sehat. Tuliskan kosakata tersebut dalam tabel. Kan ada tabel ya, 1 sampai 4 bisa kamu isi ya. Sehat, bersih, indah, rapi. Ya, bisa kamu isi, artinya kalian sudah tahu dari bacaan ya. Bersih itu enggak ada kotoran. Ya, sehat itu tidak ada, bebas dari penyakit. Yang ketiga asri ya, indah dan sejuk dipandang. Rapi, teratur baik. Ya. Kita lanjut pertanyaan di bawahnya halaman 8. Apa yang sedang dilakukan semut membersihkan rumah? Menurut kalian bagaimana sikap semut? Ya, baik karena menjaga kebersihan. Menurut lebah bagaimana sikap semut? Baik juga ya. Dia bertanya mengapa rumah harus dibersihkan supaya bersih dan sehat ya. Seandainya menjadi semut, apa yang kalian lakukan ya? Nah, kita juga melakukan ya, membersihkan rumah. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Supaya ya terjaga kesehatan kita, supaya kita sehat terus, tidak punya sakit ya. Menurut kalian, apakah lingkungan sehat itu lingkungan yang bebas dari penyakit, bebas dari sampah, ya, tertata rapi, indah dipandang, asri dipandang mata. Jadinya itu adalah lingkungan sehat, ya. Lanjut halaman 9, ya. Halaman 9. Di situ di kotak hijau ada rumah Ana bersih dan menyehatkan, ya. Rumah Ana itu bersih, rumah bersih sangat bermanfaat ya nak ya, bermanfaat itu sangat berguna. Rumah Ana tampak rapi, indah dan nyaman. Ana dan keluarga terhindar dari penyakit ya, kalian juga harus seperti Ana ya. Ana dan keluarga membiarkan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah bersih. Di rumah Ana tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Semua peralatan rumah tangga tersusun rapi. Rumah Ana dicat dan warna yang menarik. Rumah Ana terasa nyaman dan aman dan nyaman. Ya, rumah Ana terasa aman dan nyaman. Nah, kita lanjut ya, halaman 9 yang bawah. Di situ ada menentukan kosakata lingkungan sehat. Kamu ambil pensil, kamu tarik garis ya. Bersih itu apa? Ayo. Bersih itu bebas dari kotoran. Sehat, bebas dari penyakit. Asri, indah dan sejuk dipandang mata, itu asri. Rapi, teratur baik ya, teratur baik, asri. Lanjut halaman 10. Halaman 10 di situ kita mengamati bentuk bangun ya. Kita melihat sebuah rumah yang sedang dibersihkan ya. Berdasarkan gambar ya, di samping jawablah pertanyaan berikut ya. Apa sajakah yang sedang dilakukan anak dan keluarga? Kerja bakti membersihkan rumah ya. Apa sajakah alat yang mereka gunakan? Nah, ada pel-pelan, ada kemucing, ada sapu, ada lap ya, ember ya. Apa bentuk alat-alat yang digunakan tersebut? Nah, bermacam-macam bentuknya ya. Ada kotak, ada persegi, ada lingkaran, ada panjang ya. Bisakah kalian menggunakan alat-alat tersebut? Bisa tentu ya, karena sudah biasa membersihkan rumah. Nah, kita lanjut halaman 10 yang bawah. Coba kamu lihat. Di situ ada bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang terdapat pada keset ya. Kemudian bentuk serbet ya, persegi. Nah, kemudian kamu lihat di halaman 11 ya. Nah, di halaman 11 cobalah menggambar karet dan serbet pada kolom berikut. Cobalah menggambar karet
keset dan serbet ya pada kolom tersebut. Jadi kamu gambar serbet ya, kemudian gambar keset ya. Nah, ini. Nah, perhatikan ya di gambar keset dan serbet ini ya. Kamu lihat itu ya. Nah, ini. Nah, ini adalah ruas garis. Nah, ya, ruas garis. Nah, jadi persegi ini, persegi panjang ada 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Begitu juga pada serbet ya. Pada serbet terdapat 4 ruas garis. Jelas ya? Kita lanjut halaman 12. Nah, di halaman 12 kamu lihat menemukan ruas garis. Nomor 1 ada berapa ruas garis? Nomor 1 ada berapa ruas garis? 4 ruas garis ya. Nomor 2 ada berapa ruas garis? Juga 4. Kemudian nomor 3 juga 4 ya. Nomor 4 juga 4. Nomor 5 juga 4. Yang pertama adalah persegi panjang. Ini apa ini? Layang-layang ya. Ini jajaran ginjang. Nah, ini trapesium. Maaf, nomor 3 trapesium. Nomor 4 jajaran ginjang, nomor 5 layang-layang lagi ya. Lanjut nomor 6 adalah segitiga. Ada berapa ruas garis segitiganya? Ada 3 ruas garis. Kemudian nomor 7 segitiga juga, ada 3 ruas garis. Nomor 8 juga segitiga, 3 ruas garis. Nomor 4 dan 5 masing-masing juga 3 ruas garis. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Kita lanjut. 12 yang bawah adalah refleksi. Kamu jawab seperti biasanya langsung di buku paketnya ya. Lanjut halaman 13 yaitu PB2. Di PB2 ini kita akan belajar mengenai persatuan dalam keragaman di rumah, kemudian lingkungan rumah yang sehat, yang ketiga keseimbangan statis. Nah, di sini kita lihat ya. Kalian apakah sudah membantu orang tua di rumah? Sudah ya. Kemudian apakah kalian telah melaksanakan tugas dari orang tua? Ya, sudah. Jadi kalau kita sudah membantu orang tua, melaksanakan tugas dari orang tua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Kalian telah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kalian juga melaksanakan tugas dengan baik. Semua itu telah menjadi tanggung jawab kalian ya. Namun kalian harus selalu berdoa dan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas ya. Sebelum dan sesudah harus berdoa dulu. Kita bersyukur agar selamat dalam melaksanakan tugas ya, dimudahkan dalam belajar. Kamu lihat halaman 13 yang bawah, mengamati kegiatan lingkungan rumah. Coba perhatikan. Di situ adalah gambar sebuah keluarga yang sedang membersihkan halaman rumah ya. Keluarga Ana ya, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Coba perhatikan ya, halaman rumah agar bersih, indah dan asri. Asri tadi apa? Asri enak dipandang mata, rapi ya. Keluarga Ana juga sering melakukan kegiatan bersama orang lain ya. Amati gambar kegiatan keluarga Ana di rumah berikut dengan seksama. Nih kamu lihat ya, Ana bapaknya sedang memotong pohon ya. Kemudian ibunya menyapu halaman lantai teras. Kemudian Ana sedang menyapu halaman, adiknya sedang memotong rumput ya. Jelas ya? Kerja bakti yang dilakukan keluarga Ana. Kita lanjut halaman 14 ya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Nomor 1 halaman 14. Apakah yang sedang dilakukan Ana? Kerja bakti. Sikap apakah yang ditunjukkan keluarga Ana? Ya, sikapnya bekerja sama, menjaga kerukunan dengan melakukan kerja bakti.
Lanjut halaman 14 ya. Keluarga Ana selalu hidup sehat, bersih dan sehat. Keluarga Ana bersih dan sehat. Halaman rumah Ana bersih dan sehat. Halaman itu bebas dari sampah. Ya, halaman rumah Ana ditanami bunga-bunga. Halaman itu menjadi indah dan asri. Sekarang coba perhatikan cerita Ana berikut ya. Bagiku, halaman rumah merupakan tempat yang berkesan. Ya, coba kamu baca. Ya, nih dalam kotak ini ada ini ya. Coba perhatikan. Nah, dalam kotak ini ya. Di sana keluargaku sering kerja bakti. Jadi di halaman rumah itu keluarganya sering kerja bakti. Di sana keluargaku sering berkumpul dan bercerita. Di sana keluargaku sering berolahraga bersama, ya. Hidup dalam kebersamaan sungguh menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan hidup, ya, sikap persatuan, ya. Coba perhatikan kalau sudah selesai halaman 15, kamu lihat halaman 15 gambar, ya. Gambar ada dua gambar. Yang pertama adalah keluarga Ana sedang melakukan senam pagi bersama di halaman rumah. Kemudian yang kedua, ya, di halaman belakang mereka makan bersama di belakang rumah dengan menggelar tikar, ya, makan bersama. Makan nggak harus di dalam rumah di meja makan, tetapi bisa kita lakukan di halaman, ya, dengan catatan asalkan rumah kalian halamannya bersih, ya. Pinter. Lanjut halaman 15 yang bawah. Apakah kegiatan keluarga Ana sudah? Nomor 2 sudah ya. Jadi mengapa kegiatan pada kedua gambar perlu dilakukan untuk refreshing biar tidak bosan di dalam rumah ya. Apa sajakah yang harus dilakukan agar terwujud kebersamaan dalam keluarga? Menjaga kerukunan, bermain bersama ya, saling tolong menolong, saling menghormati. Kita akan selalu rukun ya nak ya. Apakah yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada? Kalau di rumah tidak ada kebersamaan, coba ya, kita akan selalu bertengkar ya, tukaran terus ya, selisih paham. Kita harus selalu menghormati pendapat orang lain dalam rumah itu supaya pendapat kita juga dihormati ya. Kita nggak harus nggak mau begini begitu, tidak ya, kita enak-enak saja, kita menghormati, saling menghormati pendapat orang lain, percaya pasti akan rukun di rumah ya. Gue percaya rumah kalian bersih, rapi, indah, asri, kemudian hubungan kekeluargaannya rukun ya, saling menghormati, saling membantu. Lanjut ya, kebersamaan, sikap persatuan dalam keluarga ya. Tentunya semua orang itu mendambakan rasa persatuan dalam keluarga ya. Jadi harus dimiliki supaya terwujud cita-cita keluarga. Halaman 16 lanjut. Nah, ini sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Nomor 1, tidak mau menang sendiri. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling membantu ya. Nanti yang keempat, kelima bisa kamu lanjutkan sendiri. Menjaga toleransi ya, boleh. Nah, ini yang 16 bawahnya menceritakan pengalaman persatuan di rumah ya. Jadi nanti kalian bisa menceritakan pengalaman kalian di rumah ya dengan teman di sekolah nanti kalau sudah masuk ya. Lanjut halaman 17. Di halaman 17 ada bacaan rumah Ana ya, indah. Nih. Rumah Ana, halaman rumah Ana indah dan asri. Harus kita contoh ya nak ya. Nah, di sana terdapat bunga-bunga yang ditanam tersusun rapi.
banyak kumbang, kupu-kupu hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang sebagai tempat untuk berteduh. Di bawah pohon itu terdapat tempat duduk. Ya, bisa untuk duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Halaman rumah Ana terasa nyaman dan sejuk. Ya, sampah selalu dibuang di tempatnya. Sampah dibagi menjadi dua, sampah organik dan anorganik. Anorganik ya. Organik itu dari daun-daun kering ya, kotoran hewan itu organik. Kalau sampah anorganik itu dari plastik-plastik, kertas-kertas ya yang kita buang. Semua anggota keluarga Ana bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Jadi halaman rumah Ana menjadi contoh lingkungan rumah yang sehat, pinter ya. Menemukan konsep lingkungan sehat. Ya, halaman rumah yang bersih menyehatkan. Ya, coba kalian lihat halaman 17 yang bawah. Nah, ini. Nah, ini halaman rumah yang bersih ya. Bersih dan menyehatkan, tertata rapi. Jalannya mau masuk ke rumah saja bagus ya. Kelihatan bersih dan rapi. Jadi kalian bertugas menulis cerita rumah sehat di lingkunganmu ya di buku latihan bahasa Indonesia ya. Lanjut halaman 18. Halaman 18 adalah melakukan gerak keseimbangan statis. Nah, ini sebenarnya termasuk PJUK, tapi nggak apa-apa saya jelaskan sedikit ya. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh ya dalam posisi diam. Jadi keseimbangan tubuh dalam posisi diam itu disebut keseimbangan statis ya. Biasanya kita lakukan dalam berolahraga dan di tempat berolahraga. Perhatikan gambar, berjinjit sambil bertolang pinggang. Tuh, tangan di pinggang. Kemudian mengangkat satu kaki lurus ke depan. Berdiri menyerupai, nah ini, berdiri menyerupai huruf T ya. Kemudian yang terakhir berdiri membongkok badannya seperti pesawat terbang. Itu adalah contoh gerak statis ya. Gerak dalam posisi diam adalah gerak statis ya. Lanjut halaman 18 yang bawah, refleksi kamu kerjakan langsung di buku ya. Kita lanjut halaman 19 PB3. Di PB3 kita akan belajar tekanan kuat, tekanan lemah pada lagu anak. Ya, lingkungan tidak sehat. Tadi kita sudah belajar lingkungan sehat. Sekarang kita belajar lingkungan tidak sehat. Kemudian yang ketiga bangun datar, ya. Coba perhatikan ya, halaman 19. Ya. Kita harus selalu bersyukur akan nikmat Tuhan yang telah kita terima pada sampai detik ini ya nak ya. Halaman 19 menyanyikan lagu anak ya. Kalian pernah menyanyikan lagu membuang sampah tadi ya, sudah diajari di PP1 ya. Lagu membuang sampah kalian panjang pendek nada lagu. Kemudian sekarang kalian akan menyanyikan kembali lagu membuang sampah. Yang perlu kalian perhatikan adalah tekanan lagu ya. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat menghasilkan suara keras. Tekanan lemah menghasilkan suara lembut. Keras dan lembutnya bunyi ini disebut dinamik lagu. Keras dan lembutnya bunyi ya, bunyi lagu disebut dinamik lagu. Sebelum menyanyikan lagu, perhatikan tanda dinamik berikut ya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut ya. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, ini kita menyanyikan lagu kembali. Nanti kamu nyanyikan sendiri lagu yang berjudul Membuang Sampah ya, bersama keluarga di rumah ya.
Lanjut halaman 21. Nah, di situ halaman 21 ini lagunya kembali kita nyanyikan. Kemudian halaman 21 di situ ada bacaan tentang ya kecoa ya dan cecak. Tahu cecak ya? Cicak. Kecoa tahu ya? Mengapa di sini banyak sampah kecoa? Itu cicak yang tanya ya. Banyak manusia membuang sampah di sini. Kemudian cicak menjawab, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan, kecoa? Ya, aku akan membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, rumah akan kotor dan bau busuk. Selain itu, rumah juga akan banyak kuman sehingga menjadi sarang penyakit. Ya, cicak menjawab, aku setuju dengan kamu kecoa. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ya. Lanjut halaman 21 yang bawah. Halaman 21 yang bawah ya, menjawab pertanyaan. Apa isi percakapan cecak dan kecoa? Berbicara tentang sampah ya. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Karena banyak manusia yang membuang sampah di situ. Menurut kalian bagaimana sikap cicak pada kecoa? Ya, ya, memang sikapnya baik. Kita bertanya mengenai kebersihan. Ya, mengapa di sini banyak sampah kecoa? Gitu ya. Apakah yang akan kalian lakukan jika melihat temanmu buang sampah sembarangan? Apa yang kamu lakukan kalau ada temanmu buang sampah sembarangan? Memberitahu, oh jangan di situ, di sini loh di tempat sampah, begitu ya. Harus dengan kata-kata yang sopan, nggak boleh, hei jangan buang sampah di situ, tidak boleh ya. Ayo jangan buang sampah di situ ya. Nah, jangan buang sampah di situ, misalnya di sini loh tempatnya, begitu dengan kata-kata yang lembut dan sopan biar temannya bisa menerima. Oh iya, aku lupa, biasanya begitu ya. Halaman 22 ya, di situ ada teka-teki. Nah, coba ambil pensil teka-teki. Hewan sangat kecil yang menyebabkan penyakit. Nomor 1, menurun. Nah, lalat ya. Berasa tidak nyaman di tubuh. Ya, nomor 2, menurun. Nah, apa nomor 2? Sakit, berasa tidak nyaman. Bebas dari penyakit, nomor 3, menurun. Ya, bebas sehat. Nah, mendatar, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Nomor 3, mendatar, sampah. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium, bau, ya, bau. Tidak bersih atau kena noda. Nomor 5, mendatar, kotor. Ya, sudah diisi ya. Halaman, kita lanjut halaman 23. Nah, rumah tidak bersih. Ya. Rumah tidak bersih. Bentar ya, break sebentar. Bentar. Perhatikan. Kita lanjut, rumah tidak bersih ya. Itu loh apa? Tenggorokannya Bu Guru agak sakit. Di situ ada bacaan rumah tidak bersih ya. Ini halaman 23. Ya. Rumah tidak bersih ya. Rumah tidak bersih. Kita harus menghindar tinggal di rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Jika sakit, semua kegiatan akan terganggu. Badan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan berkurang. Banyak hal yang menyebabkan rumah tidak bersih. Rumah jarang dibersihkan. Ya. Sampah dibuang sembarangan, sampah tidak diolah,
Sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit. Jadi kalian menghindari ya rumah yang kotor. Kalau rumah kotor itu banyak penyakit, banyak kuman, ya, membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus kita hindari. Saya percaya rumah kalian di rumah semuanya bersih, indah, rapi, dan asri, ya. Lanjut, apakah isi teks yang telah kalian baca? Rumah tidak bersih. Apa sajakah akibat jika rumah tidak bersih? Banyak kuman, kotor. Nomor 3, ciri-ciri rumah tidak sehat ya tidak bersih, kotor, sampah berserakan ya. Kita lanjut, isi rumah yang berantakan. Nih, kamu lihat isi rumah yang berantakan. Bagaimana sikap kalian kalau kalian melihat rumah yang berantakan? Ya, harus kita tata supaya rapi. Lanjut halaman 24. Nah, halaman 24 coba kamu lihat ya. Di situ kamu bisa menulis ciri-ciri rumah tidak sehat. Ciri-ciri rumah tidak bersih ya. Boleh kamu isi di situ. Ya, gambar apa sajakah isi gambar di atas? Apakah pendapat kalian dengan gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatan kalian di buku tugas ya, di sini saja. Mengamati bangun datar. Coba perhatikan gambar di bawah ya. Gambar di bawahnya itu ada sebuah kamar ya. Di situ ada gambar kaca. Nah, bentuknya apa? Gambar kaca persegi. Kemudian apa namanya itu? Gambar di dinding itu ya, kotak di dinding itu ada lingkaran jam, ada segitiga, ada apa namanya? Persegi panjang, ada persegi bermacam-macam ya. Kita lanjut halaman 25. Nah, perhatikan ya, gambar-gambar bangun ya, menggambar bangun datar di sini ya. Menggambar bangun datar di sini. Nih, bisa menggambar persegi boleh, kemudian persegi panjang atau segitiga lingkaran, macam-macam bangun datar ya. Lanjut. Bawahnya menjelaskan mengenai pengertian bangun datar ya. Rak yang kalian gambar dibatasi oleh garis-garis atau ruas garis. Garis-garis tersebut terhubung di setiap ujungnya. Nah, wilayah yang dibatasi oleh garis-garis saling terhubung dinamakan bangun datar ya. Ini wilayah ya, ini wilayah ya yang dibatasi oleh garis-garis yang saling terhubung dinamakan bangun datar ya. Bangun datar dikenal juga sebagai bidang datar ya, dikenal juga sebagai bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang rata dan memiliki dua ukuran ya atau dimensi. Kedua ukuran atau dimensi tersebut adalah panjang dan lebar kalau persegi panjang. Kalau bujur sangkar atau kotak tidak ada panjang lebar. Semua sisinya sama. Untuk mengetahui lebih lanjut, carilah informasi tentang bangun datar. Kamu bisa melihat barang-barang yang ada di rumahmu, ya. Itu terdapat bangun datar. Ada figura foto pasti ada, ya. Meja. Lanjut halaman 26. Nah, ini halaman 26. Benda-benda yang termasuk ya, benda-benda yang termasuk bangun datar. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima, ya. Ya, bisa kamu isi di sini ya. Gambar bangun datar apa? Misalnya bendanya ini. Ini namanya bangun datar segi empat atau persegi ya. Kemudian persegi panjang. Ini trapesium, ini persegi panjang ya. Lanjut. Kita sampailah pada fleksi PB3 ya. Kamu isi seperti biasanya. Langsung di buku paket.
Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu pesan tetap dikerjakan buku paketnya, dipelajari, dibaca yang sudah diterangkan Bu Guru, diulang kembali. Kemudian jangan lupa patuh orang tua ya, selalu berdoa dan jaga kesehatan. Dadah, sampai jumpa. Selamat pagi.